Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Berjumpa kembali dengan kisah hikmah. Bagaimana kabar sobat-sobat Villa semuanya? Semoga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin. Pada kesempatan kali ini kisah hikmah akan kembali membawakan sebuah nasihat guru yang berjudul Contohlah Kehidupan Tawon, yang ditulis oleh Bapak Kiai Haji Ohan Sujana. Syukur dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya sehingga para mujahidin yang telah gugur di medan syahid karena membela kalimatullah. Tak lupa semoga kesejahteraan dan keselamatan dicurahkan kepada kita semua sebagai pengikut ajarannya dan sebagai generasi yang bertekad bulat untuk meneruskan ajarannya. Sungguh banyak ciptaan Allah yang harus kita tafakuri. Ia ciptakan patromak raksasa tanpa minyak yang senantiasa menerangi alam jagat ini, yaitu bulan dan matahari. Bagi kita tidak usah sibuk-sibuk menyulut petromak raksasa itu. Tahu-tahu sudah menyala, bersinar, menerangi kita dan membawa hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Coba bayangkan, jika satu hari saja petromak raksasa itu padam, maka alangkah kacaunya kehidupan di atas planet bumi ini. Seperti pernah terjadi di Amerika, pada suatu hari listrik pada tidak menyala hanya 2 jam saja, maka toko-toko spontan digerayangi maling dan pencuri, dan perekonomian mendapat kerugian yang sangat besar sekali. Alhamdulillah kita panjatkan puji kepadanya, bahwa sampai detik ini matahari dan bulan tak jemu-jemu menerangi kita. Belum lagi yang lain makhluk Allah, baik yang tergolong makrokosmos dan mikrokosmos yang tidak akan terhitung jumlahnya oleh hitungan manusia. Belum jumlah binatang yang triliunan jumlahnya, baik yang hidup di darat maupun di lautan, bahkan di angkasa dan di dasar tanah yang beraneka ragam bentuknya dan berjuta warnanya, yang kesemuanya itu merupakan bahan studi dan merupakan sarana hidup agar kita lekas sampai kepada yang dituju, yaitu mardotillah. Semuanya itu tidak akan ada manfaat dan faedahnya, melainkan harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Ambil saja sebuah contoh untuk bahan renungan kita dan kajian kita, yaitu binatang yang tubuhnya kecil tapi memiliki potensi yang sangat vital dengan peralatan hidup yang serba modern, yaitu binatang tawon. Binatang ini sangat berani karena benar sangat optimis, selalu berkreasi, lincah dan sangat produktif. Ia tidak loyo, ia tidak statis, ia tidak suka mengeluh, ia tidak berputus asa dan pantang menyerah. Hidupnya dinamis dan ekonomis. Ia selalu bergerak dengan suatu program yang mantap. Pagi-pagi ia selalu keluar dari kantornya dengan kendaraan yang mahal dan tidak ada pabriknya, yaitu 2 sayap yang sangat lincah dan senjata oxoset yang disandang di perutnya. Bukan untuk mengadakan ekspansi merebut teritorial musuh bagaikan Zionis Yahudi yang selalu merampok dan menjalankan politik aneksasi, atau bukan mau merebut suatu wilayah yang sedang diduduki oleh orang lain semacam Uni Soviet yang merebut Afghanistan. Bukan pula untuk menjajah bangsa lain seperti Inggris dan Belanda. Dia pergi dengan motivasi ingin menyelamatkan dunia kemanusiaan. Maka dia hinggap di ranting-ranting yang lemah di rumah kaum duafa. Kemudian dia dengan terlebih dulu mohon izin, ia mengisap bunga agar bunga itu menjadi buah. Setelah itu ia lapor pada pemimpinnya dan menyerahkan hasil usahanya itu berupa bahan-bahan madu yang akhirnya semuanya diserahkan kepada manusia. Begitulah ia lakukan pekerjaan ini setiap hari tanpa mengenal lelah dan putus asa. Ia suka hidup berjamaah dan berimamah. Ia sangat tunduk dan disiplin. Apa saja yang diperintahkan oleh atasannya ia turuti. Bahkan demi membela pemimpinnya, ia rela berkorban untuk keadilan dan kebenaran. Ia tidak suka mengganggu jika tidak ada yang mengganggu. Bahkan ia kasihkan produksi yang telah ia buat seluruhnya bagi kepentingan umat manusia, agar manusia selamat, tentram, bahagia menuju perdamaian yang abadi. Dengan madunya maka bertambahlah gizi pada tubuh manusia yang agresif, sehat dan kuat. Dia berjuang tanpa memperhatikan situasi kondisi, biar hujan ataupun panas, dan dia keluar maka pergilah ia baik ke kota maupun ke gunung, baik ke tempat yang dekat maupun ke tempat yang jauh. Rasa toleransi dan gotong royong sangat terlihat nampak manakala sedang membangun sarang.
Mereka sudah mengatur pekerjaan menurut fungsi dan posisi masing-masing. Jika seseorang dari anggota jamaahnya mati, maka bergotong royong ia bawa dan ia kuburkan. Dan jika seseorang saja anggotanya yang diganggu baik oleh manusia maupun oleh binatang lainnya, maka spontan ia melancarkan serangan yang sukar dipatahkan, dan senjata yang ada di belakang sayapnya itu diledakkan sehingga musuh posisinya berantakan dan kalah total. Itulah tawon atau bahasa daerahnya nyiruan yang telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68. Allah menerangkan keadaan dan eksistensi binatang ini sebagai berikut. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah atau tawon, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap orang mukmin agar dalam hidup dan kehidupannya mencontoh kehidupan lebah, karena ia hidup berguna bagi manusia. Kalau makan makanan yang bagus dan halal, kalau berak-beraknya itu yang bagus dan halal. Umat yang beriman harus selalu bekerja dengan pekerjaan yang sebaik-baiknya, harus belajar dengan belajar yang sebaik-baiknya, dan harus berusaha mencari rizki dengan jalan yang halal, tidak mencari jalan yang haram dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesemuanya itu bisa dilakukan dengan alat ilmu dan iman, serta dengan ketabahan dan keberanian dan tawakal kepadanya. Semoga contoh yang diberikan dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.